Pernah kepikiran nggak sih, apa jalur tradisional, kuliah, lulus, terus cari kerja, itu satu-satunya jalan? Gimana kalau ada jalur lain? Sebuah jalur pintas yang lebih praktis yang dirancang bukan buat jadi karyawan, tapi buat jadi CEO. Oke, kita bakal bedah konsep menarik ini. Nah, ini dia perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada kuliah biasa, lulus ya tujuannya cari kerja. Tapi di sisi lain ada kampus UMKM. Di sini tujuannya adalah pas Anda lulus, Anda udah punya perusahaan sendiri, sebuah PT lengkap sama omset yang udah jalan. Jadi bukan lagi nyari kerjaan, tapi udah nyiptain kerjaan. Dan ini bukan sekedar janji-janji manis loh, ini tagline mereka, misi utama mereka, sebuah mesin pencetak CEO muda berbasis performa. Kata kuncinya ada dua, mesin dan performa. Ini artinya ada sebuah sistem yang udah dirancang secara metodis buat menghasilkan pemimpin bisnis. Penilaiannya bukan dari teori, tapi dari hasil nyata di lapangan. Terus gimana cara kerjanya? Oke, lupakan dulu deh sistem semester atau SKS yang biasa kita kenal. Perjalanan 24 bulan di sini itu murni 100% didasarkan pada performa. Anda nggak akan naik level cuma karena waktu berjalan, tapi karena Anda benar-benar berhasil mencapai target-target bisnis yang real. Ini soal membangun, bukan cuma belajar. Setiap perjalanan hebat itu pasti dimulai dari langkah pertama. Nah, di sini, langkah pertamanya adalah menjadi seorang operator. 3 bulan pertama ini ibarat magang super intensif. Anda nggak bakal duduk manis di kelas, tapi langsung nyemplung ke lapangan buat ngasah skill paling dasar. Anggap aja ini ujian masuk yang sesungguhnya. Fokus di level ini tuh praktis banget. Anda belajar skill produksi, skill jualan dasar, dan yang paling penting, disiplin buat ngejar target. Hasilnya apa? Anda akhirnya ngerasain gimana rasanya closing penjualan, dapat pengalaman kerja beneran, dan punya catatan performa yang jelas. Dari sini, Anda siap buat naik level berikutnya, jadi seorang founder. Nah, setelah fondasinya kuat, pendakian yang sebenarnya dimulai. Perjalanan ini dibagi jadi beberapa level, dan tiap level itu punya satu tujuan yang jelas banget, target omset. Ini kayak main game, di mana Anda baru bisa naik level kalau udah membuktiin bisa menghasilkan pendapatan. Inilah tantangan besar pertama Anda. Level 2, di mana Anda harus membuktikan diri sebagai seorang founder solo. Targetnya, mencapai omset bulanan sebesar 5 juta rupiah. Ini adalah momen di mana Anda bertransformasi dari sekedar operator jadi otak di balik sebuah bisnis. Coba deh lihat, standarnya itu jelas banget, nggak ada area abu-abu sama sekali. Buat lulus level 2, omset Anda harus di atas 5 juta sebulan, jual 100 unit produk, dan yang paling penting, usahanya harus legal, entah itu punya NIB atau langsung bikin PT. Semuanya bisa diukur. Poin kuncinya, ini bukan soal bikin esai, ini soal angka. Di level ini, skill Anda bakal di-upgrade total. Anda bukan cuma jualan, tapi mulai mikir kayak seorang pendiri sejati. Anda belajar riset pasar, bikin MVP atau produk minimalis buat diuji, ngerancang bisnis model canvas buat metain bisnis, sampai ngelola ROI dan cash flow. Inilah fondasi strategis dari bisnis Anda. Oke, siap buat tantangan selanjutnya? Target omsetnya sekarang naik 3 kali lipat jadi 15 juta per bulan. Dan perhatiin deh judulnya, CEO System and Team. Ini adalah sinyal jelas kalau Anda nggak bisa lagi kerja sendirian. Udah saatnya membangun mesin yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Coba kita lihat syarat-syaratnya. Selain omset 15 juta, sekarang Anda wajib punya tim. Minimal 1 orang buat produksi dan 1 buat marketing. Dan yang paling krusial nih, Anda harus punya SOP tertulis. Ini adalah titik di mana bisnis Anda mulai jalan pakai sistem, bukan lagi bergantung 100% sama Anda. Nah, ini nyambung banget sama keahlian baru yang Anda asah di sini. Anda belajar nulis SOP, bikin KPI dan dashboard buat mantau kinerja, membangun sistem delegasi yang efektif, dan ngasah kepemimpinan dasar. Intinya, Anda belajar jadi manajer, jadi pemimpin, bukan lagi sekedar pekerja keras. Dan ini dia level kelulusannya, puncak dari pendakian ini. Targetnya adalah mencapai omset yang stabil di angka 30 juta rupiah per bulan. Kalau udah bisa mencapai angka ini, itu artinya bisnis Anda bukan cuma bisa bertahan hidup, tapi udah matang dan siap buat ngebut lebih kencang lagi, entah itu di pasar nasional atau bahkan global. Tentu aja, pendakian yang berat ini nggak Anda lakukan sendirian. Ada sistem pendukung yang dirancang khusus buat mastiin Anda tetap ada di jalur yang benar. Ini bukan cuma harapan, tapi sistem yang benar-benar dijalankan oleh data. Disiplin itu kuncinya. Setiap peserta, tanpa terkecuali, wajib melaporkan performa harian mereka. Bukan laporan mingguan apalagi bulanan ya, tapi harian. Ini ngebangun budaya akuntabilitas yang luar biasa, di mana setiap hari itu penting dan dihitung.
Terus apa sih yang dilaporin setiap hari? Simple aja, cuma 3 metrik paling penting. Jumlah leads atau calon pembeli yang masuk, jumlah unit yang berhasil terjual, dan total omset yang dihasilkan. Logikanya sederhana tapi kuat banget. Makin banyak leads, makin banyak unit terjual, dan ujung-ujungnya omset makin besar. Sesimpel itu. Di sini, peran seorang mentor itu didefinisikan ulang. Mereka bukan dosen yang ngasih teori. Mereka adalah partner yang fokus ke performa. Insentif atau bonus mereka itu terikat langsung sama keberhasilan Anda mencapai target omset di setiap level. Jadi kalau Anda sukses, mereka juga sukses. Ini baru namanya kemitraan yang sesungguhnya. Jadi, setelah melewati semua level, semua tantangan, dan pendakian yang panjang ini, sosok seperti apa sih yang akhirnya muncul? Siapa pahlawan yang lahir dari proses ini? Pertanyaannya sederhana aja, Anda jadi apa? Yuk kita lihat profil lengkap seorang lulusannya. Jawabannya, Anda menjadi seorang CEO muda. Anda adalah pemilik sebuah PT yang aktif beroperasi. Anda mengelola sebuah tim dengan sistem dan SOP yang jelas. Anda punya omset stabil minimal 30 juta setiap bulan. Dan yang terpenting, Anda adalah seorang pebisnis yang siap buat tumbuh lebih besar, bahkan menembus pasar global. Ini hasil akhir yang konkret dan terukur. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Visi dari kampus UMKM ini ternyata jauh lebih besar daripada sekedar mencetak pengusaha satu persatu. Ini soal membangun sesuatu yang lebih masif, sebuah ekosistem. Visinya adalah menciptakan semacam Silicon Valley untuk UMKM di Indonesia. Sebuah ekosistem yang isinya para CEO muda yang kesuksesannya diukur dari pendapatan nyata. Logikanya gini, mereka nggak nyari-nyari investor di awal, tapi percaya bahwa investor akan datang sendiri ketika mesin ini terbukti berhasil mencetak bisnis-bisnis yang sukses dan untung. Dan kita tutup dengan pernyataan yang jadi filosofi inti mereka. Sebuah kalimat yang rangkum semuanya dengan sempurna. Kampus UMKM bukan tempat belajar bisnis. Kampus UMKM adalah tempat membangun bisnis sampai menghasilkan. Ini bukan soal teori, ini murni soal hasil. Nah, pertanyaan terakhir buat Anda, apakah model seperti ini adalah masa depan dari pendidikan kewirausahaan?